Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Baik, alhamdulillah para peserta eh, School of Quran Maisarah Foundation dalam pelajaran ilmu tajwid. Insyaallah kita akan mulai kembali pembelajaran kita yang sempat tertunda dari libur Idul Adha. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari mabadi ilmu tajwid yang belum tuntas ya pada pertemuan kedua kemarin, dan nanti insyaallah kita akan mulai masuk ke matan ya. Saya sudah share di grup ya matannya dalam bentuk PDF. Harapan saya para peserta juga punya yang cetak ya. Bisa dengan memprint dari file PDF tersebut, hanya ada 3 lembar gitu ya. Bisa dibuat dengan kertas yang kecil ya, ukuran kecil ya, seperti seperti kertas-kertas atau buku-buku yang saku ya, ukuran buku saku atau buku-buku yang ringkas ya, hanya karena 3 lembar, karena sayang kalau ukuran A4 terlalu besar. Tapi kalau memang pengen yang besar agar bisa terbaca, itu dipersilakan. Atau beli ya, insya Allah harganya murah, hanya untuk beli matan saja insya Allah itu murah ya, tidak sampai 100.000 bahkan, paling kisaran 20 sampai 30 ribu, tergantung cetakan mana saja. Saya tidak tidak mengharuskan ya harus cetakan ini, terbitan ini, tidak ya, karena Tuhfatul Atfal sudah banyak tersebar, walaupun memang ada yang sudah ditahqiq atau ada yang sudah disunting, diedit oleh para peneliti terkait redaksi matanya, tetapi saya berikan kebebasan nanti sambil belajar kita akan mempelajari kalimat per kalimat dengan benar ya, seperti itu. Baik, jadi harapannya seperti itu ya. Saya harap tidak berpatokan dengan PDF saja, jadi bisa di print itu atau beli ya. Silakan beli yang mana saja, minimal matanya, adapun syarah ya, syarah itu penjelasan dari kitab ya, dari matan yang kita pakai, itu juga saya bisa berikan keringanan yang mana saja, saya tidak membatasi. Tapi kalau yang saya pakai ada yang bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang bahasa Arab ya, nanti saya fotokan ya, saya lupa fotokan ya. Contohnya seperti syarahnya penulis sendiri, itu syarahnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, Fathul Atfal di Syarahi Fathul Atfal. Ada juga syarah dari ulama kontemporer, ulama qiraat kontemporer, Syekh Hamdi bin Sayyid Tulabah bin Sa'ad. Itu adalah salah satu pengajar qiraat di Masjid Nabawi, judulnya Fathul Kabir Muta'al fi Syarhi Tuhfatul Atfal. Nah, jadi bisa tunjukkan dulu ya. Ini kalau yang Arab nih, ini Fathul Atfal di Syarhi Tuhfatul Atfal. Ini di toko kitab mana saja, di toko kitab insyaallah banyak yang jual ya. Fathul Atfal di Syarhi Tuhfatul Atfal. Ini bahasa Arab dulu seperti itu. Nah, atau ada lagi Fathul Kabiril Muta'al ya, ini Fathul Kabiril Muta'al di Syarhi Tuhfatul Atfal. Ini karangan Syekh Hamdi Tulabah bin Sa'ad ya. Sama juga ada di toko kitab mana saja, tapi kadang tergantung ketersediaan di toko ya. Nanti saya juga akan share ya. Kalau ada yang mau beli mungkin bisa di WA kali ya. Kalau WA kan bisa langsung kontak bisnis, biasanya sudah ada yang langsung tersambung dengan toko mereka.
Nah, kalau di Indonesia contohnya, saya lagi nggak pegang nih, tapi bisa cari di Google ya. Contohnya misalnya Syarat Tufatul Atfal yang dari Pustaka Imam Syafi'i. Nah, itu juga boleh dipakai ya. Nah, karangan Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi. Ya, walaupun itu kalau saya baca-baca dan saya pernah kaji, ada beberapa kekeliruan di situ, tapi nggak masalah ya. Bisa dibaca-baca nanti dan mungkin saya bisa sampaikan apa yang menjadi pembahasan yang mungkin keliru. Itu bisa, atau syarat Tufatul Atfal juga yang dipakai itu juga syarahnya Ustadz Miftah Arifin ya, itu juga bagus juga. Itu mungkin itu ya, jadi banyak kok di Tokopedia, di Shopee juga ini banyak. Kalau bahasa Indonesia sudah banyak tersebar, sudah banyak diterjemahkan, termasuk syarahnya Ustadz Farabi ya, dia juga sudah bikin, tapi saya nggak tahu apakah sudah dimasukkan ke toko online atau tidak, karena waktu itu terbatas ya. Dawamul Ibtihal di syarhi itu bahasa Indonesia tadi syarahnya. Nah, syarah ini tujuan nanti untuk memperkaya pemahaman kita, gitu ya. Tujuan syarah itu untuk memperkaya pemahaman. Tapi nanti dalam mengajar, saya akan fokus ke matan, ya, dengan mengkombinasi syarah-syarah yang saya baca dan saya pelajari juga, gitu ya. Jadi ya saya tidak menentukan hanya satu, beberapa yang saya termasuk kita pelajari yang lain, gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke matan, kita tuntaskan dulu ya materi kita tentang mabadi. Ya, mabadinya sudah selesai, tapi tersisa pembahasan tentang lahan ya, dan tingkatan dalam membaca Al-Quran ya. Baik. Baik. Oke, ya. Ini sudah terlihat belum ya? Sudah ya, sudah terlihat ya. Sudah Ustaz. Baik. Oke. Kemarin kita sudah bahas ya tentang masing-masing dari kategori mabadi asyraf tersebut. Nah, ada dua pembahasan yang belum sempat kita singgung, ya, yaitu tingkatan bacaan Al-Quran dan juga nanti lahan. Ini kalau di 4 matan yang kita akan pelajari selama 2 tahun insya Allah, itu tidak ada pembahasan ini, gitu ya. Jadi ini akan mencakup ya dalam pembahasan ilmu tajwid yang kita pelajari selama 2 tahun ini. Jadi dia secara tersurat gitu ya, secara tersurat di matan-matan tersebut tidak ada, tetapi secara tersirat, nah ini bisa kita sampaikan. Jadi saya sampaikan dari awal untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif gitu ya, lebih dalam dan lebih besar sebelum kita masuk ke matan ilmu tajwid yang kita pelajari. Oke, tingkatan bacaan Al-Quran atau dalam bahasa Arabnya marotib, ya, marotibul kiroah, marotibul kiroah. Oh, kalau tidak salah ini sudah ada di Salsabil Syafi ya, Pak. Saya lupa. Di Salsabil Syafi ini ada, tapi nggak apa-apa saya sampaikan dari sekarang. Nanti jadi kalau masuk ke Salsabil Syafi tinggal murojaah lagi gitu. Jadi bahasa Arabnya marotibul kiroah, tingkatan dalam membaca Al-Quran. Apa tujuan kita mengetahui hal ini? Selain kita nanti mempelajari bagaimana mengucapkan huruf dengan benar, bagaimana kita menghukumi satu kalimat dengan kalimat lain dan mengucapkannya dengan benar, ya itu kita juga pasti akan bersinggungan dengan tempo bacaan. Nah, ada tempo bacaan yang diperbolehkan, ada tempo bacaan yang tidak diperbolehkan, ada tempo yang didiamkan, artinya di situ ulama mukhtalafi, berselisih gitu ya. Nah, kita fokus kepada bacaan yang memang dibolehkan saja, yang memang sudah disepakati bagaimana tempo kita dalam membaca Al-Quran, sehingga nanti ketika kita mempraktekkan bacaan Quran kita,
itu kita bisa sesuai dengan aturan mainnya yang telah dirumuskan oleh para ulama tajwid, gitu ya. Ya mungkin sebagaimana kita misalnya, ya ini terlepas dari masalah hukum haram dan halal ya. Contoh saja misalnya untuk lagu saja, misalnya ketika lagu itu kan sebelum kita mempelajari lagunya, pastikan Anda mempelajari bagaimana tempo dalam menentukan ritmenya, bagaimana dalam menentukan tangga nadanya, sehingga kita bisa melakukan suatu lagu dengan benar. Itu lagu, apalagi Al-Quran yang kita sepakat, Al-Quran ini adalah kalamullah yang mulia gitu ya, sehingga kita juga harus benar-benar memperhatikan hal ini. Nah, marotibul qiraah secara dasar itu sebenarnya hanya ada 3 yang disepakati. Ya, yang disepakati yaitu ada tahqiq, hadr, dan tadwir. Ya, ada tahqiq, hadr, dan tadwir. Nah, lalu sebagian ulama itu menambahkan 2. Dimasukkanlah tartil dan juga dimasukkan zamzamah. Baik, kita akan baca satu persatu. Dasar pengambilan pembahasan ini tuh dari Al-Muzammil ayat 4. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa dalilnya pembahasan ini, dalilnya dari Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil. Nah, di situ kalau ketemu merujuk kepada penafsiran ya, salah satu tafsir yang masyhur, walaupun dalam ahli hadis mengatakan bahwasanya ini ada dipertanyakan keabsahan riwayatnya, tetapi ini masyhur. Jadi perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil huruf. Tartil itu maksud yang ada di Al-Muzammil 4 itu adalah tajwidul huruf, membaguskan. Jadi kita sudah bahas ya dari definisi tajwid, membaguskan, memperindah huruf, dan wa ma'rifatil huruf, dan mengetahui bagaimana cara berhenti dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini mulailah para ulama merumuskan bagaimana caranya kita membaguskan bacaan. Makanya muncul ilmu-ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan huruf, bagaimana hubungan antar huruf. Jadilah ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu sebenarnya berasal dari 2 ilmu yang sudah ada lebih dulu. Ya, jadi sebelum tajwid menjadi suatu ilmu yang yang menjadi suatu ilmu yang otonom gitu ya, menjadi suatu ilmu yang tersendiri, sebenarnya sudah ada ilmu yang lebih dahulu sudah terumuskan, yaitu apa? Ilmu nahwu, bahasa Arab gitu ya. Kita kemarin singgung salah satu founding fathernya ilmu tajwid itu adalah banyak dari tokoh nahwu gitu ya. Jadi kalau misalnya sedikit kita murojaah nih ya, kita lihat penggagasnya, misalnya kita lihat kemarin ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ada Abul As'ad Ad-Du'ali. Ini rata-rata mereka sebenarnya tokoh nahwu, tokoh ilmu gramatika bahasa Arab yang lebih dahulu terkodifikasi dari ilmu tajwid gitu ya. Jadi pertama, ilmu tajwid itu berasal dari ilmu nahwu plus ilmu qiraat. Nah, kalau qiraat ini nanti membahas tentang bacaan Al-Quran yang berbeda antara periwayatan yang disandarkan kepada para imam qiraat. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu yang menjadi sebabnya tajwid itu menjadi ilmu tersendiri. Dari nahwu dan ilmu qiraat disatukan jadilah ilmu tajwid. Jadilah ilmu tajwid. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Sehingga ketika dirumuskan, maka ada salah satu perumusan terkait bagaimana membaca Al-Quran dengan tempo yang benar. Yaitu muncullah kaidah-kaidah ini. Ya, yang pertama ada
namanya tahqiq. Jadi kalau kita mengikuti mazhab Imam Ibnul Jazari, nah nanti kita juga mesti ketahui tokoh yang utama dalam ilmu tajwid itu Imam Ibnul Jazari ya, sebagaimana nanti kita akan pelajari karya beliau di semester 2 matan Jazariyah itu. Bukan berarti tokoh-tokoh yang lain tidak berkontribusi dalam ilmu tajwid dan ilmu qiraat, tidak, tapi beliau ini memang sudah disepakati ya, bahwasanya beliau ini adalah hujjatul qurra sebagai tokoh sentral karena beliau yang menghimpun berbagai penelitian dan kajian-kajian terkait ilmu tajwid dan qiraat secara khusus dari zaman terdahulu hingga untuk masa beliau dan bahkan sampai masa kita sekarang. Nah, jadi makanya Ibnu Jazari ini yang paling sering diunggulkan. Nah, kalau menurut pendapat Ibnu Jazari yang rojih, yang dikuatkan itu hanya ada 3, tahqiq, hadar, tadbir. Tahqiq itu gimana? Kita baca dengan kadar lambat, disertai tadabbur, dan juga menjaga hukum-hukum tajwid ya dalam rangka pengajaran. Nah, jadi tahqiq itu biasanya digunakan kalau kita lagi tahsin, lagi talaki tahsin. Ya kan kalau kita lagi belajar tahsin di sini kan ada nih ya ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa ikut halaqah tahsin. Ya kan nggak mungkin pengajarnya mengajarkan cara baca cepat kecuali yang sudah lancar. Umumnya ya pasti kita diajarkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diikuti pelan-pelan dalam rangka pengajaran. Ya, atau nanti lebih umum lagi juga bisa disampaikan kalau kita memang memisah satu ayat dengan ayat lain dengan perkiraan tempo yang sangat lambat. Ya. Nah, jadi kita benar-benar memungkinkan untuk memahami apa yang kita baca. Tahqiq. Gitu ya, tahqiq. Gitu. Nah, ada sebagai ulama membedakan dengan tartil. Nah, tartil itu apa? Sama dengan tahqiq, tetapi dia lebih umum. Jadi tartil itu bukan dalam rangka pengajaran. Jadi misalnya dalam sholat, dalam tilawah harian, kita baca dengan tempo pelan, ya, dengan untuk dalam rangka tadabbur, ya, maka di situ adalah tartil. Tetapi yang dikuatkan sebenarnya tartil ini adalah judul dari marotibul qiraah. Yaitu tartil dibagi 3, ada tahqiq, hadar, tadwir, gitu ya. Jadi sebenarnya yang lebih kuat itu tartil itu tidak masuk tingkatan. Tartil itu adalah sebagai judul dari tingkatan bacaan marotibul qiraah. Jadi tartil dibagi 3, tahqiq, hadar, tadwir. Itu yang dikuatkan Imam Ibnul Jazari. Kalau yang berpendapat tartil itu dipisah itu contohnya Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab At-Tahdid Al-Itqan wa Tajwid. Gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga seperti itu ya, kita bisa memahami bahwasanya intinya sih antara tartil dan tahqiq itu sama-sama pelan. Nah, berikutnya ada hadar. Hadar itu apa? Membaca dengan kadar cepat. Nah, dan ini nanti setiap tingkatan mesti ada kalimat seperti ini, disertai penjagaan hukum-hukum tajwid atau bahasa Arabnya mura'atu ahkamit tajwid, mura'ah. Jadi kalau misalnya kita baca cepat tapi nggak jaga hukum tajwid, atau sebaliknya baca pelan nggak jaga hukum tajwid, maka itu nggak masuk tingkatan bacaan Quran. Nah, karena kalau hadar dibaca cepat ya, seperti kita kalau sholat, kalau lagi tarawih misalnya lagi ngejar bacaan juz panjang-panjang, ya kan? Atau biasanya yang paling sering diperhatikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, kalau Ramadan, imamnya rata-rata baca hadar atau nanti minimal tadwir ya. Tadwir itu pertengahan, jadi sekaligus saja ya, tadwir itu pertengahan antara lambat dan cepat. Kalau hadar contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini contohnya hadar. Ya, biasanya mereka sering menwasolkan satu ayat ke ayat berikutnya.
boleh-boleh saja, walaupun sebenarnya lebih sunnah itu kita memisah satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Itu lebih sunnah kita memisah satu ayat dengan ayat lain. Tapi kalau dalam rangka memang memperingan bacaan ya bagi jamaah, sementara ada target bacaan dalam khataman ketika tarawih misalnya, maka tidak. Kalau takbir pertengahan yang paling sering digunakan imam-imam sholat pada umumnya ketika mengimami jamaah di masjid, maka biasanya mereka minimal takbir pertengahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Nah, itu untuk memperkirakan temponya itu memang tidak ada batasan khusus. Tidak ada ketentuan khusus di mana harus seberapa detik atau seberapa menit atau seberapa ukurannya cepat atau lambatnya, itu hanya perkiraan gitu ya. Jadi antara hadar, takbir, tahqiq itu sebenarnya kembali kepada kebiasaan kita dalam membaca Al-Quran. Bagaimana orang mengatakan cepat, bagaimana orang mengatakan lambat, bagaimana orang mengatakan pertengahan. Kalau tahqiq kita bisa dalam sholat misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tahqiq itu dalam sholat. Nah, itu kan berarti apa namanya terlihat sangat lambat. Tadinya saya rasa pasti jarang imam-imam baca seperti ini, karena apalagi kalau bacanya panjang pasti makmumnya juga tidak akan kuat ya sampai selesai. Nah, gitu. Atau tadi kalau menurut pendapat yang dikuatkan, tahqiq itu juga digunakan dalam rangka pengajaran, ya, bukan dalam rangka tilawah umum atau ketika kita sedang mengimami masyarakat waktu jamaah. Nah, satu lagi ada namanya zam-zamah. Nah, ini yang mukhtalaf ya, yang diperselisihkan, termasuk tidak dia masuk kategori bacaan ini. Tapi ini buat tambah wawasan tidak mengapa. Zam-zamah itu kita baca cepat tapi dengan kadar sir. Jadi contohnya kalau kita lagi sholat zuhur, sholat asar gitu ya, pasti kita bacanya kan cepat ya. Cepat dalam artian memang kita tidak memperlama kadar berdiri kita, apalagi kalau kita jadi makmum, karena kita menyesuaikan bagaimana imam itu selesai dalam satu rakaat ke rakaat berikutnya. Ya misalnya, ya kan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi dia bacanya cepat, tapi suaranya sir gitu, atau lirih gitu ya. Jadi minimal hanya bisa didengar diri dia sendiri atau orang yang di sampingnya yang dekat dengan dia. Itu zam-zam. Nah, intinya apa? Dari tingkatan ini hanya inilah yang diperbolehkan, gitu ya. Hanya inilah yang diperbolehkan. Kalau zam-zam tadi diikhtilafkan itu bukan karena boleh nggak boleh, tapi diperselisihkan apakah dia masuk ke tingkatan atau tidak. Gitu ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja. Apalagi kita lagi sholat sir, masa kita nggak boleh baca cepat? Boleh. Ya, jadi kita lagi sholat zuhur, lagi sholat asar, kan kita baca Al-Fatihah, baca surat, ya kan pasti itu ada bacaan yang kita lirihkan di situ. Maka boleh. Nah, yang paling penting adalah bagaimana tingkatan ini kalau kita pakai nanti kita baca Quran itu bisa sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tajwid yang kita pelajari. Jadi apalagi yang paling rawan itu biasanya tingkatan hadar ya, cepat. Nah, hadar ini rawan karena dia pengen bilang pengen ikut hadar, ya kan? Tapi malah menabrak hukum tajwid yang ada. Gitu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu kan bacanya huruf-huruf yang nggak jelas, ya kan? Sifatnya apalagi, terus nggak terdengar juga mana hukum izhar, mana hukum idgham, mana hukum gunnah yang memang harus dipraktekkan. Matnya juga nggak kelihatan. Dan itu kan ada ya seperti itu. Nah itu juga tidak tepat. Jadi jangan sampai kita ngambil temponya saja. Ingat semua tingkatan ini harus diperhatikan dengan hukum tajwid yang dipelajari. Gitu ya.
Kalau tahqiq sama tadwir sebenarnya enggak, tapi bisa aja orang baca tahqiq, baca tadwir misalnya enggak sudah hukum tajwid. Ya misalnya karena dia terlalu lambat, terkadang nanti bisa namanya tamtid. Ya, atau istilah nanti menambah-nambah huruf. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Baca tahqiq gitu. Tapi dia apa? Ada hukum tajwid yang ditabrak apa? Dia menambahkan mat pada ha. Alhamdulillah. Terus rabbil dibaca robbi. Ya, itu kan karena kelambatan juga nggak baik, nggak bagus gitu ya. Jadi mau lambat, mau cepat, mau sedang itu juga rentan terjadi pentabrakan terhadap hukum tajwid. Nah, jadi sehingga tingkatan ini dipahami agar kita tetap juga memperhatikan hukum tajwid dengan tepat, gitu ya. Ini bukan masalah lagu nggak lagu ya, tapi ini lebih kepada tempo. Kalau masalah lagu nantilah kita bertahap ya. Intinya kalau lagu boleh-boleh saja, yang penting juga jangan sampai menabrak hukum tajwid. Ya, itu perincian nanti di Jazariyah saja ya, bertahap soal kita belajarnya biar tidak terlalu tidak terlalu banyak yang kita pahami dalam tingkat dasar. Baik, intinya seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita nanti praktek nih, praktik talaki ya, kita praktik talaki tahsin, ya tentunya kita pakai tahqiq ya, pakai tahqiq. Dalam tahqiq itu kita berharap agar kita tajwidnya juga bisa lebih baik gitu ya. Oke, berikutnya lahan. Nah, ini lahan. Sebelum nanti kita masuk ke baca Qur'annya, kita juga harus tahu lahan. Lahan itu secara bahasa artinya adalah kesalahan, penyimpangan. Ya, lahan itu secara bahasa adalah kesalahan atau penyimpangan. Nanti ada dua makna ya. Lahan itu bisa makna penyimpangan, kesalahan, atau nanti maknanya adalah lagu. Nah, makanya nanti dalam Jazariyah itu nanti kita akan coba singgung bahas masalah ahkamul alhan. Hukmul alhan al-musiqiyah. Hukum tentang lagu-lagu Al-Quran yang diambil dari musik. Apa? Contohnya yang makomat itu ya, bayati, nahawan, dan segala macam. Nah, itu ada, tapi itu nanti bertahap lah. Intinya sekarang kita tahap dasar ini, di semester 1 itu kita jangan fokus lagu dulu. Kita fokusnya apa? Fokusnya baca. Benar, baru nanti lagu itu bertahap. Gitu ya, oke. Jadi dua makna ya lahan. Nah, sekarang kita bahas lahan itu yang mana kesalahan atau penyimpangan. Oke, apa itu maksudnya lahan? Lahan itu kesalahan atau penyimpangan yang dibagi dua oleh para ulama. Ada lahan jali, ada lahan kofi. Nah, kita mungkin perdalam tentang kriterianya. Ya. Kriterianya ini kita mesti lebih dalami lagi agar kita nanti tidak membeda-bedakan. Membeda-bedakan artinya gini. Kalau dia misal kopi ya udah kopi, kan nggak apa-apa atau kopi doang. Nah, itu kan. Kadang-kadang orang itu hanya fokus kepada jali, tapi yang kopi malah ditinggalkan. Padahal sama-sama lahan. Walaupun memang dalam skala, bedakan antara skala prioritas gitu ya. Kalau prioritas memang lahan jali harus dihindari lebih dahulu. Tetapi kalau dalam skala pembelajaran, ya, apalagi dalam nanti taklim, ya, maka apalagi sini juga sebagai guru, ya, misalnya antum di sini ada menjadi guru gitu, maka harus tetap menjaga lahan itu. Salah ya salah, ya, maka harus dikoreksi, harus dibenarkan, jangan terjatuh pada harus. Oke, untuk lahan jali, gitu. Jali itu cara bahasa ilbah bayan, jaliyun, artinya adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas. Jadi kesalahan itu memang jelas, nyata, tampak, diketahui oleh orang yang alim, orang yang ahli terhadap bacaan Quran, baik apalagi orang yang belajar, tolib, ya. Jadi saya atau antum gitu ya pasti sama-sama tahu itu salah. Karena apa? Karena itu sudah maklum sekali salahnya. Contohnya apa? Merubah huruf, merubah harokat, nambah huruf, ngurangin harokat, ya. Jadi intinya sih pada huruf dan harokat nambah atau kurangi, gitu ya. Contoh mudah misalnya kita pakai Al-Fatihah ya dulu, misalnya yang paling sering terjadi di masyarakat kita, misalnya Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Jadi di sini dalam pelajaran tajwid, secara khusus di bab makhraj,
Itu ada dua huruf yang sulit ya bagi masyarakat kita, yaitu huruf ha dan huruf ain. Ya, huruf ha dan huruf ain. Nah, gimana sebagian masyarakat kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, gitu kan? Al-alamin bisa jadi ang atau bisa jadi hamzah, al-alamin, ya kan? Seperti itu. Nah, ini jelas kalau kita bicara hukum haram. Nah, haram artinya tidak boleh. Dan ini masuk kategori lahan hanjari, gitu ya. Dan itu kenapa dikatakan juga dikatakan haram, karena dia bisa merubah makna. Pada satu huruf Al-Quran yang berasal dari bahasa Arab itu bisa beda makna kalau kita merubah-rubahnya tanpa perubahan yang diakomodasi dalam riwayat bacaan yang lain. Gitu. Begitu pula harokat. Misalnya kita baca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi dibaca Shiratal ladzina an'amtu 'alaihim. An'amta dibaca an'amtu. Seharusnya jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka dibaca yang aku beri nikmat kepada mereka. Cara makna bisa berubah juga, harokat dan huruf. Nah, jadi sebab haram itu karena merubah makna, gitu ya, merubah makna. Sehingga kita sama-sama memperbaiki yang paling prioritas. Jadi kalau kita bicara skala prioritas, maka nanti kita memperbaiki huruf-huruf itu. Kita memperbaiki huruf-huruf itu dengan benar. Secara prakteknya minimal. Ya, adapun teorinya, maka itu nanti fardu kifayah, ya, mendalami. Misalnya ain di mana, ya, hak di mana, terus bagaimana perincian sifatnya, bagaimana nanti kalau dia bertemu dengan huruf lain, bagaimana kesalahan yang sering terjadi, itu kan perincian teori. Yang penting prakteknya. Ya, jadi lahan jari itu jadi pada apa? Huruf harokat. Itu paling penting. Gitu ya. Nah, dan ini jangan ini kenapa diprioritaskan? Karena nanti kalau kita bicara di dalam masalah fikih dalam sholat itu bisa nggak sah sholat kita baca al-fatihah alhamdu dengan alhamdu maknanya beda. Alhamdu artinya segala puji, kepujian. Alhamdu pakai h, jadi ada h yang di tengah tenggorokan yang kita baca, yang seharusnya kita baca ya dalam al-fatihah. Ada alhamdu pakai hak yang dipangkal. Ya, maknanya alhamdu itu kebinasaan. Wow, jadi jauh sekali. Alhamdulillah seharusnya kita memuji Allah, bacanya alhamdulillah kebinasaan bagi Allah. Begitu pula al-alamin, ya al-alamin. Al-alamin kalau kita baca ngalamin itu nggak ada artinya. Karena dalam bahasa Arab nggak ada padanan yang ang. Bunyi ang itu hanya pada ikhfa, itu pun juga bukan ang murni, bunyi samar. Ya. Aslinya nggak ada bunyi ang dalam bahasa Arab, gitu kan. Nah, kalau jadi hamzah, al-alamin, al-alam, jamak dari alamun, artinya orang yang sakit. Jadi kalau kita baca Rabbil alamin pakai hamzah, Tuhannya orang-orang yang sakit. Nah, kan jadinya maknanya jadi nggak kacau. Kalau kita bacanya seperti itu, alhamdulillah ya rabbil alamin, kebinasaan bagi Allah, Tuhannya orang-orang yang sakit. Jadi maknanya jauh sekali. Nah, maka penting sekali nanti kita riyadhah latihan minimal kalau di tufah walaupun tidak ada bab makhraj dan huruf ya. Jadi di tufah ini kan nggak ada bab makhraj dan huruf dan sifat. Tapi secara tersirat ada nanti. Ya, secara tersurat nggak ada bab makhraj dan sifat huruf secara rinci. Baru ada di Jazariyah. Tapi nanti di bab ahkamun nun sakinah wa tanwin, bab pertama di tufah itu kita akan menyinggung juga huruf-hurufnya gitu ya, sekaligus praktek. Nah, jadi harus diperhatikan juga. Ya, begitu pula nanti tambahannya yang jali itu kita ngurangin tasydid atau malah menambah tasydid. Iyyaka dibaca iyyaka. Iyyaka dibaca iyyaka. Ini juga mesti diperhatikan. Maka nanti insya Allah mungkin mulai pekan depan ya. Atau besok dalam kondisi aja. Kita coba sama-sama nanti lakukan Al-Fatihah. Tas Al-Fatihah. Ya mungkin
nggak langsung semua orang ya, dikit-dikit satu persatu. Mungkin tentunya nanti kalau kita sudah dapat basic minimal setengah matan tufah, nah baru kita mulai praktek talaki surat pendek. Kalau Al-Fatihah mungkin nanti lagi gitu ya, untuk sesi awal talakinya. Oke, gitu ya. Jadi intinya lahan jali seperti itu. Yang memang itu orang tuh juga tahu, pelajar pun juga tahu salah. Iyyaka na'budu. Iyyaka artinya kepada engkau. Pakai tasydid. Iyyaka artinya bau syams. Artinya adalah sinar matahari. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu, kepada matahari kami menyembah. Nah, jadi jauh, jadi syirik kan. Nah, jadi penting sekali kita untuk benar-benar memperhatikan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Kayak itu jali ya. Sekarang yang khafi. Nah, kalau khafiyun lawannya sesuatu yang tersembunyi, yang tidak nampak atau kurang nampak. Kenapa nggak nampak? Karena memang dia hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah mahir, orang para ahli saja. Orang para pelajar belum tentu semuanya tahu itu salah. Dan memang kesalahan dia ini nanti tidak merubah makna. Gitu ya, tidak merubah makna, tetapi mengurangi kesempurnaan bacaan. Gitu ya, mengurangi kesempurnaan bacaan atau mengurangi kesempurnaan hukum bacaan. Contohnya apa? Nanti kita dalam hukum-hukum tajwid tahsiniyat yang kita pelajari nanti. Misalnya nanti kita dari masalah sifat huruf dulu, misalnya sifat takrir huruf ro. Misalnya ro bertasydid yang seharusnya cuma dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau orang pelajar yang biasa atau orang awam sekalipun mengaku, wah itu rohnya fasih gitu kan. Padahal dan kalau menurut yang ahli, orang yang udah mahir, itu mah bukan fasih, itu salah. Walaupun maknanya nggak berubah gitu ya. Kenapa? Karena sifat takrirnya terlalu berlebihan. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu mah jadi huruf R dalam bahasa kita. Ya, nah itu nanti perincian di makhluk. Nah, itu gunah. Nah, jadi kita akan ketemu bab gunah nih. Gunah itu apa? Gunahnya kadang-kadang berlebihan. Nanti contohnya misalnya kita ketemu hukum inkombi gunah. Man yu'minu. Ya misalnya. Atau misalnya, ini apa? Ini mim sama nun ya. Misalnya mimma. Gunahnya berlebih. Bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5 harokat hitungannya. Padahal gunah nanti dalam kriteria yang kita akan pelajari paling minimal 2 ya, paling maksimal 3 saja ketukan. Misalnya mimma atau misalnya nun inna, nggak perlu sampai inna. Biasanya kan bisa berlebih karena lagu ya, karena Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Orang kalau lihat, wah bacanya Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau orang yang paham, gunanya terlalu berlebih. Terlalu berlebihan. Nah, itu lahan itu, tapi khafi. Ya, atau misalnya huruf lam ditebelin. Nanti ada lam yang memang nggak harus dibaca tebal ya. Nanti lam misalnya as-sholah. Soloh. Itu kan juga, ini nanti ada kaitan dengan masalah kesempurnaan harokat. Kecuali kalau nanti baca riwayat lain, harus misalnya itu as-solo itu boleh. Tapi kalau dalam bacaan kita itu masalah ya. Atau misalnya mengizharkan yang gunah, menggunakan yang izhar, matnya kurang. Misalnya yang paling sering contohnya Al-Fatihah ayat 6, ayat 7. Walau bolin, ya, mungkin kita huruf bolnya sudah benar, lamnya sudah benar, tapi kadang matnya kurang. Seharusnya itu matnya dibaca 6 harokat, cuma dibaca 4 harokat karena nggak kuat nafas. Maka itu juga lahan tapi khafi. Gitu ya. Nah, ini ada perincian. Ya, kalau memang jadi lahan khafi itu sebenarnya asalnya memang nggak merubah makna. Tapi ada kecenderungan juga bisa merubah makna. Kenapa? Karena mungkin dia nggak sempurna dalam penerapan sifat. Jadi nanti dia salahnya juga bisa pada sifat huruf ya. Contohnya nanti misalnya huruf tipis tapi malah dibaca tebal. Contoh ada kata asa gitu ya, asa, ain sin, asa, sin
kalau kita nggak sempurnakan harokatnya, fathahnya, tipisnya, bisa ngarah kepada bunyi shot aso, gitu kan. Nah, itu kan jadi iltibas ya, jadi apa ya? Jadi nyampur gitu. Itu apa sih? Shot atau sin gitu kan? Nah, karena bisa mengarah gitu maka haram kalau kita begitu. Maka latihan untuk apa? Terus fasih dalam mengucapkan vokal-vokal di dalam bahasa. Kalau sin fathah maka baca dengan jelas asa, jangan aso. Ya. Itu nanti banyak contoh lainnya gitu ya. Nah, ada juga makruh. Nah, makruh ini secara umum. Tadi misalnya kita baca inna, misalnya gunahnya berlebihan sampai 5 sampai 10 gitu kan. Harokat gitu kan. Itu makruh. Nah, tapi kalau kita dalam rangka taklim, seperti saya bilang, dalam skala pembelajaran, kita harus anggap lahan jali ataupun khofi harus sama-sama dihindari. Mau dia merubah makna, mau dia nggak merubah makna, kita harus sama-sama hindari. Pembagian ini digunakan sebenarnya untuk skala prioritas saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya ngajar anak-anak yang hurufnya masih susah, maka dahulukan apa? Ngajarin huruf. Sebelum mengajarin masalah hukum tajwid yang banyak perinciannya. Itu prioritas. Atau misalnya ada imam misalnya bacaannya masih banyak berantakan, maka kita lihat prioritasnya. Dia kesalahannya kesalahan yang bermakna atau nggak berubah makna, gitu kan? Maka di situ kalau misalnya kesalahannya nggak berubah makna, bukan akan jali, maka yang apa-apa bermakmum dengan dia. Tapi kalau akan jali, nah maka dihindari. Jadi itu hanya ini skala prioritas saja. Tapi dalam rangka pembelajaran sekali lagi ya bagi kita yang menekuni ilmu tajwid, maka molahan jali, molahan khofi harus dihindari. Anggap saja semuanya haram gitu aja. Jadi kita semangat belajarnya, jangan aduh karena ini kan molahan khofi doang. Jadi coba dari sekarang kita harus menghindari peremehan gitu, meremehkan sesuatu. Gitu ya. Baik, oke ini selesai ya, jadi untuk materi abadinya. Nah sekarang udah waktu berapa menit lagi? Oke, udah 10 menit lagi ya. Jadi nanti bisa tanya jawab. Jadi untuk mabadi ini sudah saya share ya file ya, insya Allah karena sudah selesai. Nah sekarang mata untuk filenya. Nah tadi saya sempat singgung, jadi tuh file ini yang akan kita singgung itu adalah matanya saja, gitu ya, matanya saja. Nanti untuk syarahnya silahkan bisa dibeli sendiri. Ya, syarah manapun, karya siapapun gitu ya. Tapi nanti saya kasih tahu mana rekomendasi. Jadi saya fotokan nanti yang Indonesia ataupun yang Arab gitu. Yang sudah bisa bahasa Arab, saran saya coba baca yang bahasa Arabnya saja. Sekaligus pelatih pemahaman bahasa Arab. Bagi yang belum bisa bahasa Arab, maka boleh pakai bahasa Indonesia. Oh, juga bisa beli yang bahasa Arab. Tujuannya sekaligus belajar bahasa Arab. Kan juga lagi belajar bahasa Arab kan nih. Kita sambil belajar gitu ya. Jadi harapannya jadi sebenarnya untuk belajar tajwid itu sebenarnya adalah idealnya itu orang yang sudah bisa bahasa Arab sebenarnya ya asalnya. Kenapa? Karena tadi saya bilang kan tajwid itu kan ilmu yang turun dari ilmu nahwu dan ilmu qiraat. Gitu. Jadi idealnya seperti itu. Nah sekarang tapi karena keterbatasan kita ya jadi kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Jadi harapan saya seperti itu ya. Jadi kalaupun juga belum bisa bahasa Arab, sambil belajar. Jangan langsung putus semangat, langsung mengandalkan terjemahan ya. Jadi kita harus coba sama-sama semangat di dalam mengkaji ilmu dari sumber aslinya. Gitu ya. Kalau terjemahan itu kan bukan sumber asli, ya sumber sekunder ya, bukannya sumber kedua. Baik. Oke, nanti saya sampaikan metode ngajar saya. Jadi saya akan usahakan pelan-pelan ya, karena saya yakin di sini masih banyak yang pemula, walaupun sudah ada yang sudah pernah belajar. Jadi yang sudah pernah belajar nanti jadi tutor lah ya bagi kawan-kawannya yang belum belajar sama sekali, masih awal, yang belum belajar, misalnya maka saya akan menyesuaikan. Jadi TOEFL ini nanti ada 61 bait. Nah, kalau gitu nanti ada 61 bait. Ini hitungannya masih sebenarnya kalau bagi kita yang sudah sering mengkaji matan ya, itu masih ringkas. Jadi dia hitungan 60
pokoknya di bawah 100 itu masih ringkas, matan ringkas. Jadi matan ringkas ini kita bisa selesaikan satu semester secara pelan-pelan, secara mendasar. Nanti kalau udah tingkatan berikutnya bisa kita lebih cepatkan, ya gitu. Nah, dan ini bentuknya dalam bentuk nazom, nazom syair ya. Kalau dalam bahasa kita puisi. Jadi ini kalau yang masih belajar awal-awal di dalam ilmu keislaman, para ulama kita itu biasanya menyampaikan karya mereka dalam dua bentuk. Ada dalam bentuk nasr itu prosa, esai, nasr paragraf, ya kayak kita pada umumnya lah. Jadi kalau kita baca kitab, baca buku, bentuknya esai, bentuknya paragraf, itu namanya nasr. Baik. Baik, mohon maaf. Baik, mohon maaf ya, tadi tiba-tiba mati laptop saya, jadi keluar. Baik, saya ulang kembali. Mungkin ini saya pakai HP, jadi mungkin kalau bagikan layar mungkin nggak sebesar di laptop. Sudah kelihatan belum di situ di layar? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Oke, saya lanjutkan. Jadi bentuk nazam. Ya, ada langsung kalau nazam tadi itu adalah bentuk paragraf esai. Sementara kalau nazam itu adalah bentuk syair. Apa tujuan dalam bentuk syair? Paling dasar adalah untuk dihafal ya. Untuk dihafal. Yang kedua, untuk meringkas bahasan. Jadi kalau bisa kita baca buku yang berbentuk paragraf atau esai, itu biasanya panjang gitu ya, bisa berhalaman-halaman. Nah, kalau nazam itu paling hanya bisa dibuat cukup dengan 2-3 halaman, terkumpullah satu dalam bentuk nazam. Itu pula Tuhfah, ada Jazariyah, Sasabil Syafi, Mufid itu bentuk nazam itu salah satu yang hafal atau untuk ringkas bahasan yang panjang. Oke, baik. Mungkin kita akan selesaikan bab muqaddimah dulu ya. Ini kita masuk ke pembahasan inti dalam ilmu tadi dimaksud Tuhfatul Atfal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu al-Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wa at-tanwin wal murudi samaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina bihi al-kamali. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Jadi muqaddimah ini biasanya ya
matan itu biasanya terhimpun dari pertama tahmid, ya, sholawat, ya. Lalu juga nanti ada biografi pengarang yang benar-benar ringkas sekali. Jadi dijabarkan yang nanti adalah apa? Dijabarkan nanti di syaratnya. Ya. Lalu juga biasanya dibahas tentang bahasan kitab kenapa, ya. Dan juga yang terakhir doa. Ada. Baik. Wan Ustaz, putus-putus suaranya Ustaz. Apakah jaringan saya atau memang suara Pak Ustaz yang putus-putus? Afwan Ustaz. Di sini saya lancar-lancar aja internetnya. Gimana? Jaringan kali Ustaz. Saya di Sulawesi Ustaz, di Buton. Iya, ini Afwan Ustaz, ini juga agak putus-putus Ustaz dikit. Ini di sini saya lancar. Nggak tahu gimana. Jaringan kali Ustaz. Biasa pokoknya di sini lancar. Ya, tadi waktu saya lagi mati soalnya, jadi nggak bisa pakai apa. Pakai HP. Ya, jadi apa namanya? 5 bait ini menerangkan tentang pertama dari biografi pengarang, ya. Yang berikutnya adalah tentang doa dan kandungan dari matan itu sendiri. Bisa kita terjemahkan pelan-pelan, ya. Jadi harapannya coba ditulis dan di apa namanya di apa namanya catat dari apa dari terjemahan yang ada di matan tersebut. Baik. Kata beliau, yaqulu raji rahmatil ghafuri. Ya, yaqulu raji rahmatil ghafuri. Ya. Kalau kita lihat dari susunan Arab memang berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Ya. Tapi nanti perinciannya jangan sekarang ya, lebih ringkas. Jadi apa namanya apa namanya secara kaidah keilmuan berbeda ya. Jadi nama ilmu baru. Jadi apa namanya secara susunan kalimat di dalam syair Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi menerjemahkannya pun juga saya nggak akan hati-hati sekali ya. Yang penting dipahami oleh para peserta gitu. Karena nanti dalam susunan bahasa Arab dengan susunan yang ada di syairnya, di puisinya kadang bisa berbeda dari sisi mufrodatnya atau kalimatnya gitu ya. Baik. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Berkata raji, orang yang berharap. Raji, orang yang berharap. Rahmatil ghafuri. Berharap apa? Rahmatnya dari Al-Ghafur, itu Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Berkata seseorang yang berharap rahmat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dauman. Nah, jadi kalau dalam syair Arab, satu bait itu dua baris ya, yaitu atau baris, misalnya dua susunan kalimat yang berbeda itu masa bait. Jadi kalau kita anggap mana bait pertama dari yaqulu roji sampai al-jamsud gitu ya. Jadi hitungan baitnya bukan yaqulu roji rahmatil ghafuri 1, 2-nya dauman, bukan. Karena susunan syair Arab satu bait itu bisa tersusun dari bagian. Yaitu mesti dipahami. Dauman senantiasa. Jadi dauman ini masih kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Dauman siapa? Sulaimanu wal jam zuri. Yaitu Sulaiman al-Jamzuri. Jadi kita mungkin sedikit mengenal orangnya, bernama Sulaiman. Sulaiman bin Husain. Sulaiman bin Husain
bin Muhammad. Nah, itu namanya minimal tahu 6 nama kakeknya. Jadi kita kalau belajar kitab ulama, kita harus tahu nama lengkapnya sebagai adab kita juga. Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamzuri. Nah, Jamzuri ini nisbat kepada kota Jamzur. Jamzur itu di daerah Mesir sekarang ya. Provinsi Manufiyah. Provinsi Manufiyah di daerah Mesir. Syekh Sulaiman ini orang Mesir. Dan kita ketahui bersama bahwasanya memang ilmu Quran secara khusus tajwid dan qiraat rata-rata dari Mesir. Para ahli dari Mesir juga dari satu lagi dari Syam, dari Suriah. Kenapa? Karena memang itu sudah sunat tua, sudah sunat tua. Bahwasanya memang ilmu ini tersebar, ilmu Quran secara khusus tajwid dan qiraat tersebar di daerah tersebut. Makanya sampai sekarang pun banyak sekali ulama ahli Quran itu dari Mesir. Jadi kalau di antara antum yang talaki sama syekh yang memang ahli dalam ilmu Quran dan qiraat, bisakah ahli Quran dari Mesir? Karena itu kudanya di sana. Baik, dia sedikit pengenalan dari Syekh Sulaiman al-Jamzuri itu memang beliau adalah ulama dari Mesir. Jadi beliau itu apa namanya? Beliau itu hidupnya itu tahun sebentar. Mungkin wafatnya aja ya. Jadi beliau itu tahun 1213 Hijriah. 1213 Hijriah. Itu beliau masa hidupnya kurang lebih ada masa itu. Jadi kurang lebih 200 tahun ya sebelum kita. Artinya beliau itu termasuk ulama modern kontemporer. Jadi bukan era klasik seperti Imam Ghazali gitu. Jadi Syekh Sulaiman al-Jamzuri itu hidup kurang lebih pada tahun 1213. Itu bukan wafatnya, tapi kurang lebih hidup pada masa itu karena tidak diketahui wafat pastinya Syekh Sulaiman. Oke, dikit lagi ya. Mungkin kita sampai bait ketiga aja kayaknya kalau nggak cukup. Nanti baru setelah 4 langsung. Jadi pelan-pelan aja. Nanti kita mulai jam 6. Aku lupa. 1 menit lagi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah, masih banyak artinya ya. Segala puji bagi Allah. Musalliyan ala dan juga bersolawat. Segala puji Allah dan juga bersolawat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad SAW wa alihi dan keluarganya wa man tala dan juga kepada orang yang membaca Al-Quran Ta'ala. Itu doa dari beliau. Jadi salah satu adabnya buat kita semua ya. Jadi para ulama itu pasti selalu di awal kitab mereka mulai dengan basmalah, dengan tahmid, dengan sholawat. Sholawat itu bisa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada alnya, kepada keluarga ahli baitnya, dan juga kepada kalau misalnya ini ilmu Quran berarti kepada ahli Quran. Nah, bahkan di sini beliau mengatakan waman tala. Jadi pada orang yang memang baca Quran kita semua harapan. Jadi ada itu kalau kita bikin karya, bikin buku, coba kita awal dengan doa. Ya, iktidaan bi ulama ini dalam rangka meniru meneladani para ulama kita yang terdahulu. Oke. Sampai lagi.
ba'du hadzal nazmu lil murid. Wa ba'du ini seperti amma ba'du. Amma ba'du. Jadi intiqalul kalam ila kalamin akhar. Pergantian satu kalimat ke kalimat berikut. Pengalihan. Nah, jadi kalau misalnya kalau khutbah amma ba'd. Jadi setelah kita baca tahmid, tahlil, sholawat, sunahkan kita dalam watak atau amma ba'd atau mengalihkan dari sesi tahmid, tahlil, sholawat kepada inti pembicaraan. Apa kata beliau? Wa ba'du hadzan nazmu lil murid. Nazam ini diperuntukkan untuk murid. Muridnya udah jadi bahasa kita murid ya. Tapi sebenarnya secara makna di sini adalah bagi orang-orang yang ingin belajar. Ingin belajar. Apa? Filmuni batabini wal muruti. Belajar tentang masalah hukum nun, sakinah, hukum tanwin, dan juga hukum mad. Oke, cukup sampai sini. Nanti kita lanjut besok malam ya. Jadi bagaimana saya bilang, saya akan pelan-pelan, saya akan menyesuaikan karena banyak yang masih pemula, sehingga yang sudah belajar maka harus sabar dan bisa menjadi motivasi. Baik, gitu ya. Jadi matan ini tadi kata beliau apa? Hanya tiga intinya itu nun, tanwin, mudud. Yang ini merupakan pembahasan tajwid tahsiniyat, tajwid yang sifatnya memperindah bacaan. Tidak dibahas sih tentang makhraj huruf, tidak dibahas sih tentang masalah sifat huruf. Itu ada secara tersirat nanti ya, secara jelasnya yang di bab sendiri tidak ada. Kenapa? Alasannya karena membahas makhraj sifat huruf secara teori itu ada pembahasan yang sulit, atau bisa dikatakan pembahasan tingkat lanjut. Nah, sementara kalau kita belajar teori yang dasar, jangan langsung dicekokin belajar makhraj dan sifat, tapi ajarkan dulu masalah hukum-hukum tajwid yang dasar, yang sifatnya tahsiniyat, yang sifatnya memperindah bacaan. Adapun makhraj dan sifat itu yang ditekankan prakteknya dahulu, bukan teorinya. Makanya Tuhfah itu dibuat sebagai dasar pertama karena dia teori-teorinya masih mudah dipelajari. Gitu ya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Insya Allah mungkin saya lihat kondisi lagi ya, semoga tidak ada apa-apa laptop saya. Kalau memang ada masalah nanti saya sampaikan besok. Baik, untuk ada yang ingin didiskusikan silakan sebelum tutup. Ustadz, untuk yang hafalan matan itu dengan artinya atau enggak? Enggak usah, kalau artinya malah sulit. Ya, jadi saya lupa sampaikan untuk hafalan. Jadi karena waktu itu saya bilang hafalan bisa setelah selesai pelajarannya. Tapi mungkin saya ralat ya. Jadi hafalan mungkin seminggu sekali aja. Itu hari Rabu malam ya. Hari Rabu malam boleh, besok sudah boleh bagi yang masuk Quran. Ya boleh. Jadi kalau malam lebih enak ya, kalau pagi kan kadang-kadang ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah gitu, ada yang mau ngajar. Besok pagi ada, besok malam. Jadi setiap malam mulai besok kalau sudah mulai setelah cicil ya, cicil waktunya setengah jam setelah selesai belajar ya, insyaallah. Bagi yang sudah hafal maka tidak harus sekarang menyetorkan. Jadi misalnya sudah hafal ya, dan ingin dapat sanadnya, maka nanti aja di akhir jadi harus semester sekaligus ujiannya gitu. Jadi yang sudah hafal kalau pengen sekali dulu ya, dan pengen sekali dulu nanti aja di akhir semester gitu. Tapi kalau yang di sini masih belum hafal, kalau pengen di sini maka boleh gitu ya. Baik, ada yang terkait materi mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak ada mungkin cukup sampai sini. Mana Ustaz? Afwan. Ya silakan. Enggak Ustaz, misalnya ada satu program yang menghasilkannya satu sekolah mengharuskan anak-anak menghafal, sementara yang menerima hafalan juga mungkin untuk kebagusan
huruf juga masih belum, katakan belum tepat. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Misalnya satu sekolah gitu Ustaz. Gimana maksudnya? Saya kurang dengar suaranya ini. Program tahsin maksudnya. Program hafalan. Program Al-Quran. Terus? Otomatis mungkin kalau misalnya penerima hafalan juga hurufnya masih kurang bagus, makrotnya maupun sifatnya, otomatis kan kita memberikan anak-anak itu ilmu yang turun-temurun juga seperti yang kebanyakan gitu Ustadz. Kan terkait dengan hukum Ustadz bagaimana? Ya. Ini ya memang untuk menghafal Quran itu sebenarnya kan tidak lanjut ya. Jadi kita sebagai muslim ini perintah pertama itu dalam belajar Quran itu adalah kita memperbaiki bacaan dulu. Itu pertama. Jadi kalau misalnya kita belum memperbaiki bacaan tapi langsung menghafal, itu keliru. Itu pertama tuh. Ya, jadi sebelum kita belajar menghafal Quran, kita harus lihat dulu kondisi diri kita. Kita sudah memperbaiki bacaan dulu belum? Tahsinnya sudah benar belum? Nggak harus sudah belajar Tuhfah Jazari, enggak. Ya, Tuhfah Jazari ini kan udah pendalaman materi. Minimal tahsinnya prakteknya sudah benar belum? Saya sudah bisa baca huruf-huruf dengan benar belum? Gitu kan. Sudah pernah ditalakikan kepada guru belum? Kalau sudah, maka silakan tingkatkan ke tahfidz. Nah, ketika kita tingkat ke tahfidz, memang kita harus selektif memilih guru. Ya, selektif memilih guru. Nah, guru yang ideal itu dalam tahfidz itu adalah pertama, dia kalau paling ideal dia hafal 30 juz. Gimana orang kalau pengen menerima hafalan seperti Quran, tapi dia sendiri nggak hafal Quran. Ya, al-Fatihah bisa dilayuk. Orang yang hafal sesuatu nggak bisa beri. Dia pengen menerima hafal orang, tapi dia sendiri nggak hafal Quran. Ya. Itu kan sesuatu yang keliru. Itu pertama. Atau kalau yang paling minim dia hafal sesuai dengan kadar yang lebih dari calon penghafal muridnya. Misalnya murid ini target pengen hafal 5 juz, maka gurunya menghafal di atas 5 juz atau minimal 5 juznya. Yang penting dia menghafal Quran. Nah, yang paling penting saja hafal Quran, dia juga bacaannya benar. Nah, ini terkadang nggak ada yang perhatikan. Karena sebagian saya memang jadi musibah sekarang itu penghafal Quran tapi bacaan tidak benar. Kenapa terjadi? Karena mungkin di fokusnya satu. Padahal saya bilang seharusnya menghafal Quran itu dilakukan ketika bacaan sudah benar atau sudah cukup lah. Memang dikatakan sudah tidak pernah terjadi, paling minimal sekali ya, tidak pernah terjadi menghafal Quran. Kalaupun dia masih adalah anak kofi, maka boleh sambil belajar tajwidnya, belajar tahfidznya juga dijalankan, begitu ya. Nah, sehingga saran saya sih kalau misalnya guru bacaan belum benar, sebaiknya jangan dilanjutkan kepada guru tersebut. Loh, untuk bacaan aja benar, gimana nanti hafalannya begitu. Kalaupun dia bacaan agak benar, hafalan kuat, hafalannya benar, hafalannya hafalannya tidak banyak salah gitu kan, dia mampu menyimak anak-anak, maka itu nanti akan menjadi kesalahan yang fatal pada bacaan, kan begitu. Kesalahan justru pada kesalahan mendasar, kan begitu. Masih mending guru tahfidz dia nggak terlalu mutkin tapi bacaannya benar, daripada guru tahfidz dia bacaannya nggak benar tapi hafalannya mutkin. Paham ya? Saya ulangi, masih benar, masih mending guru tahfidz yang hafalannya masih minim tapi dia bacanya benar, daripada sebaliknya gitu. Tapi yang paling ideal cari guru tahfidz yang apa? Dua-duanya bagus. Gitu ya Ibu ya. Gitu. Baik. Kita lagi, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafarah. Cukup ya. Baik, cukup. Sudah mendekatkan juga mungkin waktu di situ lah, nanti waktu sudah lebih ya. Baik, kita tutup dengan doa kafarah untuk majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.